Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Debbie Apriyani, peserta magang Bimba Pusaka Rakyat tahun 2025, mengenai tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Jawabannya, individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, yang pertama, agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Pertanyaan yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya, guru sebagai objek dan murid sebagai subjek. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya, individual system tidak memperlakukan anak secara klasikal dan melakukan pendidikan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Sedangkan classical system, proses belajar yang dilakukan tidak bertahap, tidak sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, serta berorientasi pada hasil. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengetahui karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Tiga, satu langkah ada di depan anak untuk melakukan langkah antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak. Yang kelima, berikan reward atau evaluasi afektif setiap saat. Pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya, yang pertama, proses belajar yang dilakukan menyenangkan dan bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang kedua, proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawaban yang pertama, proses belajar yang dilakukan tidak menyenangkan dan tidak bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang kedua, proses belajar yang dilakukan tidak bertahap. Selanjutnya, mengenai metode variation skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa metode belajar harus divariasikan? Jawabannya, karena anak mempunyai konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya, agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik belajar dan bersemangat, serta antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jawabannya, kegiatan membaca dan berhitung. Pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Jawabannya, kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya, kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya, memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Selanjutnya, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? Jawabannya adalah anak-anak mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exertion?
Jawabannya, anak sering mengulang, maka anak sering latihan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Jawabannya, jika sudah mampu dan terampil, maka akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Terima kasih, sekian video dari saya. Tak lupa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.